Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Septiani, NPM saya 101206339. Saya dari kelas 1 manajemen. Di sini saya akan membuat video tentang Marifatul Insan pada mata kuliah pendidikan agama. Muqaddimah, yaitu membahas tentang siapakah dia dan terbuat dari apa, dan bagaimana kemampuannya. Dalam surat Al-Insan ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata alal insani minan dahri lam yakun syai'am mazkura, yang artinya, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang disebut. Dari surat Maryam ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala yajkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a, yang artinya, dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Marifatul insan adalah marifat, berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, marifatul insan dapat diartikan mengenal diri sendiri, atau suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah SWT. Dan manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki peran penting dalam kehidupan di muka bumi. Dan asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi diciptakan dari tanah, sedangkan unsur langit telah menciptakan fisik yang sempurna dari Allah SWT yang telah meniupkan. Unsur manusia memiliki 3 unsur utama, yaitu qalb atau hati, yaitu segumpalan daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Yang kedua, akal, yaitu alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kauniyah maupun kauliyah. Kemudian yang ketiga, jasad, yaitu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan untuk menjalankan amanah yang langit, bumi, dan gunung tidak sanggup mengembannya. Maka pada materi Marifatul Insan, yaitu semakin yakin bahwa kehidupan manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana umat manusia selalu taat pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sempurna dan telah memberikan hati, akal, pikiran, dan jasad. Dan kita jangan menjadi manusia yang munafik. Jika menjadi manusia munafik, maka akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan kita juga harus memiliki hati ataupun akal yang baik, karena itu merupakan unsur utama manusia. Kemudian ada hakikatul insan atau hakikat manusia, yaitu manusia yang harus memahami hakikat dari diri sendiri dan kehidupannya. Hakikat manusia yang harus dipahami antara lain yaitu sebagai makhluk, sebagai yang dimuliakan, sebagai mukallaf, sebagai bebas memilih, dan sebagai mendapat balasan. Kemudian orang beriman harus mematuhi semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya dengan surga. Namun sebaliknya, orang kafir yang menolak mengikuti syariat Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan neraka. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fakir, butuh, atau berkehendak kepada pemberiannya. Namun dalam surat Al-Fatir ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid, yang artinya, hai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Lalu ada tokatul insan atau potensi manusia, yaitu kemampuan untuk dapat dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya dan manusia. Dan potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan maupun daya. Potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Kemudian ada beberapa potensi manusia, diantaranya al-mas'uliyah, tanggung jawab, al-amanah, sikap amanah, kal-an'am, bagaikan binatang ternak, kal-kolbi, bagaikan anjing, kal-kirdi, seperti monyet, dan kal-kinjil, seperti babi, kal-hosabi, seperti kayu, kal-hizarah, seperti batu, kal-ankabut, seperti laba-laba. Maka kita sebagai umat manusia harus memiliki kemampuan lebih dan harus dikembangkan lagi dengan kesanggupan masing-masing. Maka harus memiliki sikap amanah dan tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada nafsul insani atau jiwa manusia. Nafsul insan, yang itu nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Namun secara bahasa, kata nafsu berarti dari bahasa Arab nafsun jam'annya. Anfus atau nupusun dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah, niat, dan kehendak atau keinginan dengan dorongan hati yang kuat. Kemudian jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya bersih, kehidupan. Biasanya jiwa dipercayai mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Ada tingkatan manusia yang menjadi 3 tingkatan, yaitu nafsul mutmainah, jiwa yang aruh, kolbu, azam, dan akal, dan jiwa yang aruh, kolbu, azam, dan akal. Dan yang terakhir ada sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Sifatul insan yaitu manusia sebagai makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Sifat umum terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Sifat tersebut selalu menyertai manusia dalam kehidupan manusia yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran ataupun kesesatan, kebahagiaan atau kesedihan. Kemudian jiwa manusia diberi 2 jalan, yaitu jalan benar dan jalan salah. Jalan benar yaitu membersihkan jiwa yang harus berbanyak bersyukur, bersabar, berhenti lembut, kasih sayang, suka taubat. Kemudian jalan salah atau buzur yaitu mengotori jiwa yang memperturutkan sifat tergesa-gesa atau ajulan, berkeluh kesah, dan tidak mau berbuat baik atau kikir. Sekian penjelasan video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.